Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu dalam pembahasan dalam mata kuliah filsafat manusia akan membahas manusia sebagai biologis. Yang dimana hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak dosen, bahwasanya kita di dalam mata kuliah filsafat manusia ini ingin melihat manusia sebagai makhluk yang holistik atau menyeluruh dari tidak hanya dari sisi spiritual, tidak hanya dari sisi batin, tidak hanya dari sisi psikologis, tapi juga dari sisi biologisnya itu sendiri. Nah, daripada kesempatan pada kali ini kita akan membahas manusia sebagai makhluk biologis. Nah, uh, ada beberapa pembahasan mengenai manusia sebagai makhluk biologis. Pertama yaitu pengertian biologi, yang kedua deskripsi akurat penciptaan manusia, tubuh manusia, yang ketiga anggota utama tubuh dan fungsi dan indera untuk memperoleh pengetahuan, dan keempat refleksi dan analisis. Yang 15 menit ke depan kami akan sampaikan keempat poin ini. Untuk uh, kelompok pertama ini akan dijelaskan oleh Ferdinand Ramsyah dan oleh Ahmad Fauzi saya sendiri. Dan untuk konten biologi akan disampaikan oleh saudara Fedian. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara Fauji yang sudah pendahuluan yang tadi sudah jelasin jauh. Saya akan menjelaskan di sini setidaknya ada 2 poin, yaitu pengertian biologi dan deskripsi Al-Quran tentang penciptaan manusia. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian biologi, yang dimana ada 3 poin di sini. Yang pertama itu secara istilah dan secara bahasa. Jadi pengertian biologi secara istilah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya bios dan logos. Itu berasal dari 2 kata tuh. Yang bios itu artinya hidup, dan logos itu berarti studi, atau juga bisa disebut dengan penelitian. Jadi bisa diartikan secara istilah yaitu studi tentang hidup. Atau secara bahasa, biologi itu adalah studi tentang kehidupan dan semua aspek yang terkait dengan kehidupan. Jadi seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan itu bisa disebut dengan biologi. Lalu ke poin kedua, yaitu kaitannya dengan ilmu lain. Perlu diketahui ilmu biologi ini termasuk kepada multidisipliner, yaitu ilmu biologi ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi perlu dengan ilmu-ilmu lain untuk membangunnya untuk lebih dalam lagi. Seperti contohnya, kaitannya ilmu biologi dengan ilmu kimia, sehingga dengan kaitannya biologi dengan ilmu kimia itu melahirkan ilmu farmakologi, terus biologi dengan molekuler dan ilmu biokimia, dan juga kan biologi berkaitan erat dengan ilmu fisika tuh, sehingga kan melahirkan ilmu biofisika, radiobiologi, dan ilmu kedokteran tuh. Ini bisa dibilang sangat rinci dan panjang. Mungkin saya secara singkat aja yang tadi saya jelaskan tuh, karena berhubung di sini kami menjelaskan tentang manusia, jadi kita hanya sebagian saja. Lalu sebelumnya cabang itu lalu kita masuk ke cabang-cabang ilmu biologi. Sebentar. Sini ada banyak cabang dari ilmu biologi, tapi saya menyantumkannya sini hanya 5 saja, yaitu bioteknologi, ekologi, genetika, fisiologi, dan anatomi. Lalu apa sih
bioteknologi itu bioteknologi itu adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan menggunakan makhluk hidup untuk menganalisa produk atau jasa guna kepentingan manusia. Sebagai contoh, hal ini tuh apa ya? Misalnya kayak perawatan tanaman, gimana nih caranya biar tanaman ini nih yang tadinya tumbuhnya hanya butuh waktu panen sekitar 2 bulan, 3 bulan, tapi dengan memanfaatkan ilmu bioteknologi ini tuh jadi manusia yang panen hanya lama gitu, 2 bulan 3 bulan, jadi mempercepat panenan itu tuh sendiri. Terus yang kedua yaitu ekologi, yaitu ilmu tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan hewan, interaksi manusia dengan tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada genetika, yaitu ilmu tentang cara menurunnya sifat-sifat pada makhluk hidup. Ini berkaitan dengan DNA ini. Lalu yang keempat ada fisiologi, itu ilmu tentang cara kerja dari tubuh suatu organisme. Ya ini termasuk cara kerja tubuh dari manusia, cara kerja tubuh dari hewan, cara kerja tubuh dari manusia. Yang kemudian yaitu yang kelima ada anatomi. Apa sih anatomi itu? Anatomi itu ilmu tentang susunan dan fungsi bagian dalam tubuh suatu organisme. Jadi ini juga berkaitan dengan susunan-susunan dan fungsi dari tubuh manusia, susunan dan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, dan juga susunan dan fungsi dari bagian hewan tuh. Nah, setidaknya 2 poin ini nih, anatomi dengan fisiologi, dan mungkin satu lagi yang lupa saya cantumin yaitu embriologi, ini berkaitan dengan di tema selanjutnya yaitu tentang penciptaan manusia. Ya, selanjutnya Ji. Di sini ada ruang lingkup. Sebenarnya mungkin ada puluhan banyak tuh. Cuman saya di sini hanya menyantumkan 4. Yang pertama itu biosphere, organism, population, dan ekosistem. Mungkin kalau penjelasan lebih rincinya nanti saya jelaskan di forum diskusi ya. Lalu ada manfaat biologi dalam kehidupan. Apa sih manfaatnya? Di situ setidaknya ada 3, yaitu di bidang pertanian, di bidang kedokteran, dan di bidang industri. Sebentar. Yang pertama ada di bidang pertanian. Apa sih manfaatnya di bidang pertanian? Yang pertama yaitu kita bisa tahu bagaimana cara pengolahan lahan. Itu seperti tanahnya seperti apa, lalu nyari bibit tumbuhan yang seperti apa yang bagus. Lalu kemudian ada teknik penanamannya, jadi kita bisa tahu gimana teknik penanaman yang baik, yang benar. Lalu ada selanjutnya itu bisa membuat mutasi buatan berbagai komoditi pertanian. Lalu kemudian ada teknik pemberantasan hama, itu seperti kalau yang umumnya itu penyiraman pestisida atau segala macam, walaupun itu hal tidak baik, tapi hal tersebut lahir dari ilmu biologi itu sendiri. Lalu apa sih manfaatnya di bidang kedokteran? Yaitu yang pertama mengobati berbagai penyakit penyakit menular serta mengurangi berkembangnya wabah penyakit. Karena ini berkaitan dengan mikroorganisme yang makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yaitu kita membutuhkan kaca pembesar lah gitu untuk melihat mikroorganisme ini. Maka pentingnya ilmu biologi itu, jadi kita bisa mengurangi berkembangnya wabah penyakit seperti virus, wabah-wabah seperti contohnya yang berlalu begitu COVID-19 dan lain sebagainya itu. Lalu ada teknik kedokteran modern telah memungkinkan pengobatan penyakit dengan alat-alat bantu yang canggih, mendeteksi penyakit serta mengobatinya seperti dengan radiasi.
Lalu berbagai obat-obatan telah ditemukan seperti antibiotika dan hormon insulin dengan penyisipan gen-gen pada bakteri Escherichia. Nah, jadi itu dua yang manfaat di bidang kedokteran, lalu ada di bidang industri. Yang pertama yaitu ada industri manfaatnya di dalam industri pengolahan bahan pangan, industri farmasi, industri tekstil, dan industri pupuk. Mungkin itu singkatnya dari pengertian biologi. Mungkin kalau ingin lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan lagi di forum diskusi. Kita meningkat ke poin selanjutnya yaitu ada deskripsi Al-Quran tentang penciptaan manusia. Yang ayatnya tuh karena masih banyak ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia tuh. Kurang lebih ada 5 ayat mungkin gitu. Cuman saya hanya mencantumkan satu surat, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 16. Yang ayat itu kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin, tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah wa khalaqnal mudghata 'idzaman fa kasawnal 'idzama lahman tsumma ansha'na khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yang artinya tuh kurang lebih, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, yang kemudian kami menjadikannya tuh air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu disebut dengan rahim. Yang kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, yang kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Yaitu bisa disebut dengan embriolog gitu ya. Lalu Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Jadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya tuh tentang embriologi, anatomi dan juga fisiologi, yang dimana ilmu tersebut tuh berkaitan dengan ayat ini. Seperti halnya embriologi, yaitu proses penciptaan manusia itu ada 3 di dalam ilmu embriologi. Yang pertama yaitu periode ovum, yaitu pertemuan antara sperma dan ovum, yang dimana di ayat ini tuh dijelaskan tadi menjadikannya air mani dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ya, yang mana air mani itu kita jadikan sesuatu yang melekat, yaitu sesuatu yang kami jadikan segumpal daging. Air mani atau sperma yang bertemu dengan ovum itu akan meningkat ke periode selanjutnya, yaitu periode embrio, yaitu pembentukan organ-organ, yang di sini menyambung kepada setelah air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu melekat itu kami jadikan dengan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang dan seterusnya. Lalu dari fase pembentukan tadi yang dari pembuahan menjadi daging, lalu ada fase ketiga yaitu fase periode fetus, yaitu periode perkembangan dan penyempurnaan organ-organ. Yang mana di sini tadi ada setelah dari air mani lalu dijadikan dengan segumpal daging, lalu segumpal daging itu dijadikan tulang belulang, lalu tulang belulang tersebut kami jadikan bungkus dengan daging, dan kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, yaitu dalam artian bisa dibilang kalau fase awal tuh embriologi, lalu kemudian menjadi manusia tuh. Jadi sangat berkaitan erat ayat ini tuh dengan ilmu biologi, yang terutama tuh pada
cabang ilmu biologi itu tentang embriologi, dan juga mungkin kaitan erat dengan ilmu fisiologinya tuh ya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita ada di forum diskusi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya poin 1 dan 2. Sisanya saya serahkan kepada saudara Pak Uji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah terdengar jelas suara saya, Febrian? Oke. Iya, jelas, cukup jelas. Kita akan berlanjut kepada fase selanjutnya mengenai pembahasan anggota utama tubuh dan fungsi panca indera dalam memperoleh pengetahuan. Perlu diketahui kawan-kawan, tadi telah dijelaskan dan disinggung sedikit oleh saudara Febrian mengenai ilmu biologi. Uh, di sini berkaitan erat dengan turunan dari ilmu biologi, yaitu fisiologi dan anatomi, di mana kita akan membahas uh, tubuh utama dari manusia itu sendiri dan panca indera itu sebagai proses manusia dalam memperoleh pengetahuan. Setidaknya dalam ilmu biologi, dalam ilmu fisiologi dan anatomi, manusia itu memiliki 5 indera. 5 indera itu apa saja? Pertama itu adalah indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera peraba, dan indera perasa. Di sini kami mencoba membahas mengenai 5 indera ini dengan singkat. Tentunya dengan singkat dan jelas. Insya Allah. Oke. Kita akan masuk pada indera pertama, yaitu indera penglihatan atau indera sight. The sense of sight. Indera penglihatan, yang dimana dari indera penglihatan ini membantu kita dalam mengetahui warna, bentuk, dan gerakan. Indera penglihatan ini seperti kamera yang mengambil gambar atau mengambil video yang ada di sekeliling kita. Maka seperti itulah gambaran unik yang bisa kita jelaskan di dalam indera penglihatan tersebut. Nah, indera penglihatan memiliki aspek penting, yaitu ialah tubuh bagian mata. Nah, mata ini tentu memiliki beberapa macam parts atau memiliki beberapa macam bagian, tetapi mungkin tidak akan kami jelaskan dalam sesi presentasi ini karena sangat panjang sekali apabila kami jelaskan. Tetapi mungkin di dalam diskusi ada kesempatan kita untuk membahas mengenai bagian-bagian mata ini. Nah, perlu diketahui kawan-kawan, ada beberapa the eyes, yaitu atau mata itu sendiri. Mata itu mengetahui kita untuk melihat sekeliling kita melalui dari warna ataupun cahaya yang ada dalam objek itu sendiri. Maka peranan cahaya itu memiliki peranan krusial dalam mata untuk mengetahui objek atau untuk mengetahui benda itu sendiri. Nah, indera penglihatan itu memungkinkan kita untuk mendeteksi cahaya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, iya, cahaya itu memiliki peranan krusial dalam peranan mata untuk mengetahui objek benda. Nah, informasi visual ini kemudian diterjemahkan oleh otak kita untuk mengenali objek dan lingkungan. Jadi, mata adalah salah satu perantara sebelum kita mengetahui objek tersebut. Jadi, mata memberikan informasi visual atau gambaran penuh mengenai objek sehingga otak kita bisa memproses pengetahuan tersebut atau memproses objek yang kita kenali. Nah, penglihatan adalah salah satu cara utama kita untuk berinteraksi dengan dunia dan memberikan informasi tentang bentuk, terus ukuran, dan warna yang ada di sekeliling kita. Nah, ini adalah bagian-bagian mata, ada vitreous humor, terus ada lensa, ada iris, ada kornea, ada retina, dan ada optik, ada selaput darah, dan lain-lain yang mungkin saya tidak akan jelaskan fungsinya di kesempatan kali ini karena presentasi yang untuk tidak memakan waktu sangat lama ya. Nah, yang kedua ialah indera pendengaran atau hearing. Nah, indera pendengaran itu membantu kita untuk mengetahui suara yang ada di sekitar kita. Nah, kita
apa dari indera pendengaran ini kita bisa membedakan beberapa suara yang dimana itu mungkin suara orang yang sedang berbicara, terus suara burung, suara cipratan air dan lain-lain. Ataupun apabila kita ingin mendengarkan musik ataupun kita mendengarkan teman kita sedang tertawa gitu ya. Nah, ada beberapa juga berbagian eh, telinga yang mungkin tidak akan dijelaskan di sini secara rinci. Indera pendengaran memungkinkan kita untuk mendeteksi suara melalui telinga, di mana suara ini diubah menjadi impuls listrik yang diterjemahkan oleh otak kita, di mana otak kita itu memungkinkan memungkinkan kita memahami bahasa, musik, dan suara lainnya. Dia juga sesama seperti mata memberikan informasi, tapi kalau mata memberikan informasi visual, ini memberikan informasi suara atau informasi audio, di mana daripada ini kita bisa mengetahui nih apa ini, misalnya apakah ini musik, apakah ini bahasa lain, apakah ini suara orang berbicara dan lain-lain. Nah, pendengaran inilah juga aspek utama dalam tubuh yang dimana penting dalam komunikasi dan sosialisasi kita. Nah, ini ada beberapa bagian bagian telinga, ada air kanal, ada bagian tengah telinga, ada rumah siput dan lain-lainnya. Atau kita dalam biologi itu menyebutnya dengan rumah siput. Nah, eh, ketiga ialah indera penciuman. Nah, indera penciuman ini memungkinkan kita untuk mencium atau merasakan bau ya, di mana seperti wangi parfum, seperti wangi bunga dan wangi lain-lainnya, di mana hidung yang kecil ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya ini ada wangi ataupun bau gitulah. Nah, ada beberapa juga bagian telinga. Di sini indera penciuman memungkinkan kita untuk mendeteksi bau hidung, bau melalui hidung, di mana bau ini dapat memicu memori dan emosi kita. Misalnya kita mencium bau bunga, maka hati kita tenang, hati kita suka atau lain-lainnya. Tetapi apabila kita mencium bau busuk dari sampah, maka ya kita akan membencinya, kita akan menghindarinya atau lain-lainnya. Nah, di sini mengenali kita untuk bahaya seperti asap ataupun makanan yang basi ya. Penciuman juga berperan dalam menikmati makanan dan minuman. Ini adalah bagian-bagian eh, hidung. Nah, bagian keempat itulah adalah indera perasa ya atau tes. Nah, di mana di dalam bagian ini yang bagian tubuh yang ini ialah berada pada bagian lidah. Nah, lidah ini memungkinkan kita untuk merasakan manis, merasakan pahit, merasakan asam, ataupun merasakan pedas. Di mana indera perasa ini memungkinkan kita untuk mendeteksi rasa melalui lidah. Jadi, tadi tidak sudah membicarakan informasi visual, informasi audio, informasi eh, lain-lain. Sekarang kita lanjut kepada informasi mendeteksi rasa, yaitu melalui lidah, di mana kita dapat mengevaluasi nih makanan pedas, makanan manis, maupun makanan asam. Nah, ini berperan dalam menentukan preferensi makanan yang kita pilih, gitu. Ada beberapa bagian lidah, terutama beberapa bagian lidah yang ada di sini. Nah, yang terakhir adalah sense of touch atau indera peraba. Nah, indera peraba ini yang paling penting ialah bagian tubuh utamanya itu ialah skin atau kulit. Nah, kulit itu memiliki indera peraba yang dimana mungkin kita merasakan sentuhan orang, tekanan orang, terus suhu yang ada di sekeliling kita, di mana rasa sakit melalui kulit ini, di mana rasa sakit itu timbul melalui kulit ini. Dan membantu kita merasakan lingkungan fisik kita, melindungi kita dari bahaya, melindungi kita dari rasa panas dan lain-lain. Sehingga sentuhan juga dapat
memiliki pengalaman emosional ya, di mana positif seperti rasa nyaman dan kasih sayang. Nah, eh, ada beberapa juga bagian kulit ya, di mana dari hal itu berperan untuk kita dalam eh, suhu panas, suhu dingin, dan lain-lainnya. Nah, kita akan masuk kepada analisis dan refleksi ya. Nah, peran panca indera dalam memperoleh pengetahuan itu berfungsi sebagai jembatan antara eh, dunia luar dan otak kita. Nah, otak kita itu tidak bisa langsung mengetahui dunia luar itu tanpa perantara, pasti melalui perantara. Kalau dalam ilmu biologi atau dalam ilmu fisiologi dan anatomi, maka otak kita itu tidak bisa langsung mengenali eh, informasi itu tanpa adanya perantara yang ada, tanpa adanya perantara satu hal tubuh atau indera-indera yang telah tadi dijelaskan. Nah, di mana eh, di sini informasi yang diberikan oleh indera-indera tersebut dipahami oleh otak. Nah, proses ini memungkinkan kita untuk belajar, beradaptasi dengan lingkungan. Penggunaan panca indera itu mengeksplorasi dan memahami dunia sejak lahir dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Nah, panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan lain-lain. Dan yang tadi setelah saya jelaskan, itu adalah alat utama untuk berinteraksi dengan lingkungan. Indera kita mendeteksi rangsangan dari lingkungan dan mengirimasinya ke otak-otak untuk diproses. Seperti tadi, uh, indera mata mengirimkan gambaran visual kepada otak kita, dan indera pendengaran atau indera pendengaran ya memungkinkan kita mendengar suara itu melalui impuls yang ada. Nah, dalam sains atau dalam biologi ini, sains sangat bergantung pada empirisme, yang dia yaitu keyakinan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan observasi yang lebih lanjut. Jadi dilihat dari sisi biologi sendiri, bahwasanya di mana manusia memiliki pengetahuan itu dilihat dari pengalaman-pengalaman yang ada dan dilalui oleh panca indera yang telah dialami oleh manusia itu sendiri. Nah, para ilmuwan menggunakan panca indera mereka untuk mengamati, mengukur, dan merekam fenomena-fenomena alam. Nah, uh, kita tidak sedih sebelum membahas tadi kurang pembahasan, mungkin ada interpretasi otak ya. Apa hubungan otak? Nah, otak itu memainkan peranan penting ya dalam ilmu biologi, dalam menyimpan informasi, dalam uh, memberikan peranan penting yang setelah sinyal itu diterima oleh panca indera lalu diserap oleh otak, maka otak itu memiliki pengalaman, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, uh, disinilah otak itu memiliki sebuah sekali lagi peranan penting dalam mengelola informasi dari panca indera yang telah didapatkan. Nah, panca indera adalah alat penting untuk memperoleh pengetahuan dalam sains, namun penting juga kita memiliki menyadari keterbatasan dari panca indera tersebut. Misalnya dalam indera penglihatan, kita tidak bisa melihat bakteri, kita tidak bisa melihat mikroba, kita tidak bisa melihat eh, hal-hal yang bersifat mikroskopis, di mana itu membutuhkan bantuan alat-alat lainnya seperti mikroskop dan lain-lainnya. Dan hal ini penting disadari bahwasanya panca indera dan memiliki kelemahan. Nah, ini daftar pustaka yang telah kami rangkum. Teman-teman boleh baca ataupun boleh langsung menelitinya. Dan sekian, itu adalah presentasi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pertanyaan dan diskusi itu di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan nih, Ci?